Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang berikutnya seputar software dan sistem operasi. Ya, masih di basic computer, kita akan membahas software dan sistem operasi. Oke, sebenarnya di sini sistem operasi itu termasuk bagian atau salah satu dari software. Ya, tapi tidak masalah. Kita akan membahas softwarenya dulu dan juga operasi sistem atau sistem operasinya ya. Oke, di sini lihat software ini mengacu kepada bagian komputer yang tidak memiliki bentuk yang nyata atau bentuk materi. Jadi perangkat lunak disebutnya ya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini software itu tidak memiliki bentuk materi. Nah, contoh daripada software ini berupa program, data, protokol, dan lain sebagainya. Nah, ketika software ini disimpan dalam hardware atau perangkat keras ini yang tidak bisa dengan mudah dirubah seperti itu ya. Seperti misalkan BIOS ROM dalam sebuah IBM ya PC yang kompatibel. Nah, terkadang software ini disebut juga firmware. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini berada pada area yang tak tentu di mana antara hardware dan software ya seperti itu. Oke, kita akan lihat softwarenya untuk OS atau sistem operasi ya. Nah, sistem operasi sendiri ini merupakan sebuah jenis program ya, jenis software juga ya yang khusus yang memuat secara otomatis ketika kita mau menyalakan komputer. Nah, sistem operasi ini akan memungkinkan kita menggunakan fitur-fitur komputer, fitur-fitur yang mahir ya dalam sebuah komputer modern tanpa kita harus mempelajarinya secara detail dan tanpa kita harus mempelajarinya secara detail dan bagaimana perangkat keras ini bekerja ya, atau mengerjakan link antara hardware dan juga kita si pengguna. Maka di sini the user si pengguna ya membuat komputer lebih mudah untuk bisa digunakan tanpa harus memahami ukuran bits ataupun bytes-nya ya seperti itu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing harus mikirin ini cara bikin OS-nya gimana, software ininya kok bisa cepat banget ya, kok bisa digunakan sebagaimana mestinya ya. Tidak usah seperti itu, jadi kita cukup mengaplikasikan atau menggunakan software tersebut dengan mudah ya, tanpa melihat ukurannya juga ya, di OS tersebut kecepatannya ya, seperti itu. Oke, ini untuk software OS ya. Nah, berikutnya ada software aplikasi. Jadi ada software sistem operasi ya, ada juga software aplikasi. Nah, software aplikasi ini merupakan program aplikasi di mana jenis program yang bisa kita gunakan ya yang berada pada sistem operasi yang telah di-download. Jadi software aplikasi ini bisa kita jalankan manakala sistem operasinya juga sudah kita nyalakan, sudah kita loading, sudah kita muat ya. Contohnya ini termasuk ke dalam program atau software yang memproses kata, juga ada spreadsheet, lembar kerja, dan database ya seperti itu. Oke, kita akan lihat contoh daripada OS atau sistem operasi ya. Contoh sistem operasi ini ada Windows, Linux, dan macOS. Ini sistem operasi yang kita kenal dan yang paling sering dan paling banyak digunakan yaitu
sistem operasi yang berbentuk Windows, keluaran dari Windows, ya produksi dari Windows, sistem operasinya. Jadi dalam sebuah laptop, netbook ataupun desktop, komputer desktop, ini banyak atau kebanyakan orang di dunia menggunakan sistem operasi Windows, produksi dari Windows. Ya. Oke, nah contoh daripada keluaran atau produksi atau hasil daripada Windows diantaranya dulu ya, pertama kali menggunakan ada Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 atau Windows 7, ya Windows 8, ya Windows 10, dan sekarang sudah ada yang menggunakan yang namanya Windows 11 ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk Linux sendiri, ini contoh daripada OS Linux, ada Red Hat, Ubuntu, GNOME, ya ada KDE. Sementara untuk OS dari produksi Mac OS, di sini ada Mac OS Classic dan Mac OS X, ya. Oke, ini contoh-contoh daripada sistem operasi yang ada. Kemudian untuk contoh aplikasinya, ya. Di sini banyak sekali ya aplikasi yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya untuk aplikasi ini bisa diinstal setelah kita muat OS ya, sistem operasinya. Oke, di sini contoh daripada aplikasi atau program. Ada Microsoft Office yang sering kita pakai untuk mengerjakan tugas-tugas ya, atau membuat sebuah presentasi. Nah, bahkan di sini juga saya tampilkan materi tentang Inside the Computer ini menggunakan aplikasi yang bernama PowerPoint ya, yang ada pada Microsoft Office. Oke, kemudian aplikasi yang kedua ada Payroll, Presentation Tools, Microsoft PowerPoint yang tadi sudah kita sebutkan, Desktop Publishing, ada Photoshop, Multimedia Applications, Microsoft Encarta, CD-ROM Base, Encyclopedias, dan masih banyak lagi ya contoh daripada aplikasi, bisa puluhan. Oke, bahkan mungkin juga ratusan ya aplikasi. Dan biasanya yang kita install itu yang poin-poinnya saja yang paling banyak kita gunakan. Nah, ada juga yang termasuk ke dalam information worker software. Ini untuk software untuk pekerja informasi ya. Bagian informasi ini ada enterprise research planning softwarenya. Nama softwarenya ya, juga accounting software, software accounting. Ada juga software yang atau aplikasi untuk data management, ada contact management, spreadsheet, personal database. Kemudian yang termasuk ke dalam documentation, ada document automation atau assembly, ada word processing, desktop publishing software. Dan juga biasanya ada juga termasuk contoh ke dalam software banking, ya banking software, ya software tentang perbankan, ya seperti itu. Baik, pembahasan tentang software dan sistem operasi sudah kita jelaskan. Oke, di sini ada latihan yang bisa Anda kerjakan, dan untuk bisa mendapatkan file dan latihan ini silakan Anda nanti download dan kerjakan soal-soalnya di bagian deskripsi video ini. Oke. Baik, demikian pembahasan yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.